Halo, perkenalkan nama saya Novael Midefri dengan NIM 22018142453. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Kalvani Putra Ardanesworo dengan nomor induk 2201752741. Perkenalkan, nama saya Tiara Ninda Putri dengan nomor induk 22017999215. Pandemi COVID-19 secara keseluruhan memberikan impact yang sangat luar biasa bagi rakyat di seluruh dunia. Perubahan regulasi, minimnya lapangan pekerjaan, cara belajar, bahkan norma rakyat berubah mengikuti situasi tersebut. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah pada Indonesia merupakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran dan penularan selama pandemi COVID-19. PSBB menyebabkan banyak sektor yang mengalami penurunan, salah satunya adalah pada sektor ekonomi. Lantaran dilarangnya menggunakan mal atau sentra pembelanjaan pada tutup sementara. Banyak toko yang mengalami gulung tikar akibat penurunan omset bagi semua sektor dalam bidang bisnis ini. Keprihatinan yang sama juga dialami masyarakat dengan aturan PSBB, yakni keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan rumah dan pangan sehari-hari. Solusi dari permasalahan tersebut adalah munculnya e-commerce di Indonesia, di mana hampir semua jenis bisnis berpindah dari offline ke online, baik dari segi peluncuran, produk, maupun transaksi antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya, e-commerce bukanlah hal baru di Indonesia. Namun dengan adanya pandemi dan tantangan baru, e-commerce menjadi tempat di mana masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya selama peraturan pemerintah masih berlaku. Perusahaan sekelas startup e-commerce tentunya mempunyai basis pada hal taktik perusahaannya. Misalnya yang ditulis Jonas Mackling pada jurnalnya yang berjudul Post, Support, or Hedge, Distributional Effect, Regulatory Pressure, and Business Strategy and Environmental Politics. Bahwasanya serangkaian distributional effect dan regulatory pressure yang didasarkan menciptakan perusahaan yang mengadopsi 4 taktik politik lingkungan, yaitu position, yang mana mencoba membuat veto inisiatif peraturan, hedging yang berusaha meminimalkan dan menyamaratakan pada semua industri dunia, dan support perusahaan bertujuan untuk membangun atau membuat pasar guna produk, jasa lingkungan, dan non-partisipasi. Hal tersebut yang mampu dihindari berdasarkan taktik hedging, lantaran kantong plastik sekali pakai jauh lebih murah harganya daripada plastik atau kantong yang lebih ramah lingkungan. Itu juga belum termasuk daya tahan terhadap air, yang mana krusial untuk melindungi paket atau juga yang produksi tersebut. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sendiri itu adalah mewakili jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian ini berupaya memberikan gambaran pendapatan e-commerce terhadap pertumbuhan sampah di Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Apabila menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan data kualitatif, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah pertama adalah penjelasan yang mencakup observasi. Saya dapat menjelaskan semua informasi yang saya terima. Tahapan kedua, yaitu reduksi, yakni sumber-sumber yang sudah didapat akan disederhanakan kembali menjadi informasi yang singkat, padat, dan jelas. Terakhir, kami akan memilih fokus masalah sehingga analisis mendapatkan hasil yang sempurna. Tahap pertama yang dilakukan, yaitu mengidentifikasikan dan menentukan topik yang sudah ditentukan. Tahap kedua setelah menentukan topik, melakukan riset dengan mengumpulkan sumber-sumber baik secara langsung maupun dalam bentuk jurnal. Setelah sumber-sumber sudah terkumpul, laporan dapat disusun secara rapi. Terakhir adalah penyusun laporan kegiatan yang menyantumkan topik permasalahan. Dengan setiap informasi data dan pengetahuan yang sudah dikumpulkan, akan dibuat hasil akhir terhadap masalah yang ditulis. Penyimpulan dibuat dengan memperhatikan ketahanan rumusan masalah, tujuan penelitian, teori, dan hipotesis, serta hasil akhir. Sistem yang diterapkan oleh e-commerce startup seperti menggali dan menutup lubang yang sulit dikendalikan tanpa berusaha menyelesaikan masalah sampah. Bahkan jika mereka mencoba menyelesaikan masalah di masa depan, efek domino juga merugikan lingkungan dan menyebabkan masalah baru. Menurut data dari Shopee, salah satu website e-commerce terlaris di Indonesia, platform Shopee menghasilkan sekitar 260 juta transaksi pada kuartal kedua tahun 2020 dengan rata-rata 2,8 juta transaksi per hari pengguna Shopee di seluruh Indonesia. Dari data ini saja kita dapat menyimpulkan bahwa satu e-commerce menghasilkan setidaknya 2,8 juta sampah plastik setiap hari, kecuali Tokopedia yang berada di urutan kedua setelah Shopee dalam transaksi di Indonesia.
Tidak semua startup Indonesia memberikan CSR kepada lingkungan dan masyarakat, sehingga sampah semakin meningkat di seluruh Indonesia. Masalah ini jarang sekali diperhatikan oleh masyarakat umum dan pemerintah. Padahal, solusi terbaik dalam hal ini adalah kerjasama antara pihak e-commerce, jasa pengiriman, dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dengan memberlakukan kebijakan dan regulasi yang ketat terhadap plastik ini. Litbang yang sama pentingnya untuk mengganti plastik, biasa dengan plastik murah atau tas ramah lingkungan sehingga aspek penting semua golongan dan ekonomi dunia yang menggunakan plastik bisa dijangkau.